Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah. Di pagi hari yang sejuk ini kembali kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka mengangkat tema Sirah Nabawiyah, berbagi faidah dengan tema ini. Semoga apa yang kita niatkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menguatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendulang manfaat dari semua perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, sebab perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan semangat yang menggelora agar bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan poin selanjutnya. Kalau tadi sudah diingatkan pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya, kita telah merampungkan sekilas mengenai peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka pada poin ini kita coba angkat dengan judul Fiqhus Sirati fi Rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk wal umara. Surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan penguasa. Awalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk salah seorang sahabat yang tidak terima begitu saja dengan butir-butir poin perjanjian Hudaybiyah, sebab zahir dari butir-butir tersebut cenderung lebih memihak kepada orang-orang Quraisy, dalam waktu yang sama merugikan kaum muslimin. Umar dengan karakternya yang tidak bisa tinggal diam, sampaikan apa yang terjadi dalam hatinya, gejolak, unek-unek kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Namun Nabi alaihissalatu wassalam hanya mengatakan, Inni Rasulullah wala a'si amra rabbi. Aku ini adalah Rasulullah dan saya tidak akan memaksiati atau mengingkari, membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, perjanjian Hudaybiyah yang disetujui Nabi alaihissalatu wassalam di bawah arahan dan bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada hikmah, target yang akan didapatkan oleh kaum muslimin, meskipun terkadang diawali dengan sebuah pemahaman dan gambaran sepertinya kurang menyenangkan. Betapa banyak di dunia ini perkara-perkara yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, akan tetapi di balik itu semua ada hikmah yang besar. Sebaliknya, banyak sekali yang kita suka, yang kita cintai, kita harapkan terjadi dan kita miliki, setelah itu
ternyata menciptakan madorot. Demikian jamaah sekalian, inilah dia romantika dunia. Aneh tapi nyata. Hanya orang-orang beriman yang mampu melihat itu semua dengan kacamata keimanan, lalu dia berjalan mengarungi samudera dunia yang fana ini untuk menggapai dan meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Kerangka hidupnya jelas, tidak ingin hidupnya diselimuti murkanya Allah tabaraka wa ta'ala, tapi ingin hidupnya berbingkai dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya dia menjadi manusia terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan terbaik semata-mata di hadapan manusia, sebab definisi terbaik menurut manusia, atau kalau kita kembalikan kepada mereka, beragam, coraknya begitu banyak. Ada yang menganggap manusia terbaik dilihat dari aspek harta dunia. Kalau hartanya berlimpah, berarti dia termasuk manusia terbaik. Ada yang mengatakan manusia terbaik apabila dia memiliki kekuasaan, memiliki harta, tahta, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah manusia terbaik? Ternyata tidak jauh-jauh. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menjadikan dirinya itu mengerti dan sadar bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang seluruh hidupnya harusnya didedikasikan dan diberikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikianlah Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan penguasa alam semesta ini. Demikian sedikit muqaddimah, mudah-mudahan senantiasa menyadarkan diri kita setiap detik, setiap tarikan nafas, bahwa jiwa, hidup, dan diri kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini punya hak, dan tunaikanlah hak tersebut. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali jamaah sekalian, di sini kata penulis hafizahullah ta'ala, setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi alaihi salatu wassalam memanfaatkan momen selama rentang 10 tahun. Sebab salah satu butir perjanjian tersebut selama 10 tahun gencatan senjata, tidak ada peperangan, digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyurati kepada penguasa-penguasa yang berdekatan dengan kota Madinah dan lain sebagainya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat mengenai persis tanggal kejadian surat yang dikirimkan Nabi alaihissalatu wassalam kepada para penguasa-penguasa tersebut, baik Romawi, Persia, Bahrain, Yamamah, Mesir, dan lain sebagainya. Perselisihan yang begitu panjang, sehingga di sini tidak kita perlukan untuk menampilkan. Akan tetapi mereka hampir sepakat pengiriman surat Nabi alaihissalatu wassalam dilakukan setelah perjanjian Hudaybiyah. Cukup kita ketahui ini saja. Di antaranya surat yang dikirimkan Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan dikatakan oleh para ulama termasuk surat yang paling sahih riwayatnya dibandingkan dengan surat-surat lain. Kalau surat-surat lain masih terjadi perbincangan di kalangan para ulama, apakah ini sahih atau tidak. Adapun yang satu ini dianggap sahih dan paling sahih, paling otentik berdasarkan riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama, yaitu terdapat di dalam Sahih Bukhari. Surat yang dikirimkan Nabi alaihissalatu wassalam kepada Qaisar. Qaisar kalau diterjemahkan dalam bahasa kita tuh artinya kaisar. Kaisar gelar. Kalau Persia Kisra. Sedangkan raja
atau kaisar di Romawi pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam namanya Heraklius. Pada awalnya Nabi alaihissalatu wassalam mengirimkan seluruh surat kepada siapapun hanya pada secarik atau beberapa lembar kertas yang di dalamnya tertulis sesuai dengan target dan keinginan. Setelah itu disampaikan kepada para sahabat untuk diberikan kepada orang yang sudah ditentukan. Setelah ini para sahabat kemudian menyampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Rasulullah, para pembesar, raja-raja di sekitaran Jaziratul Arab, lebih khusus Romawi Persia, mereka tidak akan menerima surat kalau tidak ada cap atau stempel. Dari situ Nabi alaihissalatu wassalam kemudian membuat stempel di cincin beliau yang terbuat dari perak dengan tulisan Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah. Dari situlah awal pertama kali Nabi alaihissalatu wassalam menggunakan stempel di cincin beliau yang terbuat dari perak. Isi suratnya kepada Heraklius dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama rahimahumullah mengatakan disunahkan dan dianjurkan apabila kita mengirim surat menuliskan basmalah. Basmalah apa bismillah jemaah? Basmalah. Bismillah itu ungkapan penyesuaian kita yang betul. Kalau kita melihat aspek dari bahasa Arabnya basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan, seperti itu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau WhatsApp bagaimana? Disunahkan tidak? Para ulama berbeda pendapat. WhatsApp itu apakah surat atau hanya pesan biasa? Ini Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, untuk Heraklius, penguasa Romawi yang mulia. Allahu Akbar. Lihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak tinggalkan gelarnya Heraklius, tetap diberikan penghormatan dan pemuliaan serta diberikan haknya Heraklius sebagai seorang pembesar, raja dari Romawi. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Salamun ala manittaba'a al-huda. Begitu versi Arabnya. Salamun ala manittaba'a al-huda. Nabi tidak mengatakan assalamu alaikum, tapi salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan semoga tercurah kepada siapa saja orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, adapun setelah itu aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberikan kepadamu dua pahala. Dua pahala, pahala dirinya yang masuk Islam dan pahala rakyatnya yang mengikuti jejak Heraklius. Ini maksud dua pahala. Jika menolak, maka engkau akan menanggung semua dosa orang-orang Arisin. Arisin maksudnya penduduk Romawi. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengutip firman Allah surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Allah na'budu illallah. Jangan kita menyembah kecuali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kita berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wala yattakhid ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Juga jangan sampai kita menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim.
orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat kepada Heraklius yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Sedangkan yang membawa adalah sahabat yang termasuk paling tampan di antara sekian sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan malaikat Jibril seringkali kalau datang ke bumi atau menghadap Nabi menjelma sebagai seorang sahabat yang wajahnya mirip sahabat yang satu ini. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Wajahnya tampan sekali. Malaikat Jibril sering menjelmakan dirinya dengan beliau radhiyallahu anhu. Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang dipercayakan Nabi SAW membawa surat Nabi SAW kepada Heraklius. Dan cerita ini cukup panjang jamaah sekalian, di mana di situ ada Abu Sufyan yang ditanya oleh Heraklius tentang karakter dan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, karena Abu Sufyan masuk Islam tahun 8 Hijriah pada saat Fatu Mekah. Abu Sufyan tidak bisa berkelit. Abu Sufyan tidak bisa mengelak ketika ditanya siapa orang yang mengaku Nabi itu di antara kalian. Gak ada celah untuk mencoreng nama baik Nabi SAW. Sebab Abu Sufyan tidak sendiri kala itu. Abu Sufyan bersama kaumnya yang berasal dari Mekah, sebelumnya dari Syam, untuk kembali ke kampung halaman. Di antara orang-orang yang ikut Abu Sufyan dari Syam, mereka itu tidaklah menaruh dendam kepada Nabi SAW. Mereka hanya mencari zona aman supaya tidak terjadi konflik antara orang-orang dengan orang-orang Quraisy dan juga dengan kaum muslimin. Jadi lebih memilih diam. Tidak ikut Nabi SAW, juga tidak ikut mengintimidasi dan memusuhi Nabi SAW. Mereka masih menaruh rasa hormat kepada Nabi SAW. Abu Sufyan tahu kalau seandainya dia berbohong satu sifat Nabi SAW saja, pasti orang yang di belakangnya akan menyanggah ucapan Abu Sufyan. Dijawab seluruh pertanyaan Heraklius tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun yang cacat. Allahu Akbar. Inilah sifat dan karakter akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Panjang jamaah sekalian. Kemudian Nabi SAW juga mengutus sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ke Kisra, raja Persia. Kalau Heraklius sebenarnya dia mengimani Nabi SAW, percaya, karena Heraklius ini termasuk Nasrani yang taat. Betul-betul paham bahwa nanti akan ada Nabi terakhir, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dengan kata lain Muhammad SAW. Tetapi karena dia khawatir kalau seandainya masuk agama Islam akan diusir oleh rakyatnya, kekayaan, kejayaan, tahta yang selama ini dia pertahankan hilang begitu saja, dia lebih memilih dunia dibandingkan keimanan. Dia simpan keimanan dalam hati, tapi dia takut akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Heraklius. Namun suratnya Nabi SAW dimuliakan, dihormati, bahkan ditempatkan di tempat yang sangat bagus oleh Heraklius. Itulah sebabnya kenapa jamaah sekalian, sebagai balasan dari Allah di dunia ini, meskipun hanya sementara, sepanjang perjalanan kerajaan-kerajaan kaum muslimin, Romawi tidak bisa ditaklukkan. Sebab Heraklius memuliakan suratnya Nabi SAW. Beda sama Kisra, sama Persia. Apakah masih ada sampai sekarang Persia? Habis jamaah sekalian. Sudah diratakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sudah tidak akan kembali lagi kerajaannya. Itu yang membuat orang-orang Persia, Iran kalau sekarang,
bencinya luar biasa sampai ke ubun-ubun kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena dialah yang membumi hanguskan, yang meratakan kerajaan Persia. Beda dengan Romawi. Berkali-kali diserang, dikepung, tetap saja ada kerajaannya. Masih ada nggak jamaah? Masih. Nanti menjelang hari kiamat akan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kepada kaum muslimin. Jadi ada waktunya nanti. Sudah habis kuota, dia bisa mempertahankan kerajaannya lantaran Heraklius yang memuliakan suratnya Nabi SAW. Sedangkan Kisra ketika mendapatkan surat dari sahabat yang namanya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi radhiyallahu taala anhu, apa yang dilakukan? Jangankan dibaca, baru pegang saja langsung dirobek-robek jamaah sekalian. Dirobek-robek. Nabi SAW kemudian mendapatkan laporan, lalu Nabi SAW mendapatkan wahyu, kerajaannya akan dicabik-cabik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul, si raja ini pada malam hari dibunuh sama anaknya sendiri, karena anaknya ingin menggulingkan tahta bapaknya agar dia bisa menjadi raja pengganti bapaknya. Ini balasan dari orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu saja azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru di dunia jamaah sekalian. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Hati-hati terhadap syariat Islam. Hati-hati terhadap candaan-candaan kita dalam majelis. Jangan sampai tema-tema agama, jangan sampai dalam candaan-candaan dalam majelis kita itu mengangkat tentang agama. Kita jadikan guyonan Nabi SAW, ajaran-ajarannya kita jadikan candaan. Jangan jamaah sekalian. Dikhawatirkan Allah tabaraka wa ta'ala murka, kita akan mendapatkan balasannya itu baru di dunia wal iyadzubillah. Nasallallahu salama wal afiyah. Jangan sampai. Sedikit apapun syariat Nabi SAW, kalau memang kita belum bisa melaksanakan dan mengamalkannya, lebih baik kita diam. Apabila kita bisa melihat atau sekarang ini sudah melihat ada saudara kita yang sudah mampu, dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka berikanlah penghargaan. Minimal kita jaga lisan kita, jangan sampai kita jadikan guyonan saudara kita yang sudah mampu. Karena di zaman ini jamaah sekalian, saat kita berpegang teguh dengan syariat Islam, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Nabi SAW, semakin dianggap asing dan semakin dianggap aneh. Dengan istilah-istilah yang begitu banyak, tidak umumnya, tidak seperti kebanyakan orang lain, dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa orang ini dalam pandangan segenap mata masyarakat, orang yang keluar dari pola mereka yang sudah tercipta sedemikian rupa. Padahal yang dilakukan oleh saudara kita mungkin 1-2 orang, inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, yang kemudian ditampakkan oleh beliau kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Memang karakter agama Islam akan seperti ini menjelang hari kiamat. Apa? Gorib, asing. Nabi SAW pernah bersabda, innal islama bada'a goriban wa sayaudu goriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang pada awalnya dalam keadaan asing. Asing di mata Quraisy. Bagaimana tidak dikatakan asing? Karena Islam datang untuk membenahi semua aspek kehidupan, khususnya orang Quraisy pada saat itu. Di antaranya adalah aspek ibadah, aspek keyakinan yang sudah ternodai oleh kesyirikan dan lain sebagainya. Asing. Loh, kami belum pernah mendapatkan yang seperti ini. Ini bertentangan dengan apa yang pernah kami lestarikan dari nenek moyang kami. Demikian kata orang-orang Quraisy. Demikian jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ke Muqawqis. Muqawqis penguasa Mesir. Muqawqis juga tidak masuk Islam, tetapi memuliakan utusan Nabi SAW Hatib bin Abi Balta'ah. Surat Nabi SAW juga dimuliakan. Bahkan Muqawqis memberikan hadiah yang banyak kepada Nabi SAW.
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyurati Najasyi. Najasyi ini gelar raja yang ada di Ethiopia. Najasyi, bukan Raja Najasyi yang masuk Islam yang bernama Ashamah, bukan. Ashamah masuk Islam, meskipun beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ashamah menjadi saksi pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masih kafir di kota Mekah. Ummu Habibah ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia, di bawah kekuasaan Ashamah, Raja Najasyi. Najasyi itu sekali lagi seperti gelar Qaisar kalau Romawi, Kisro kalau Persia. Nama aslinya Ashamah. Ibunda Ummu Habibah namanya Romlah binti Abi Sufyan, dinikahi oleh Nabi SAW dengan beberapa mahar dinar yang diutus Nabi SAW seorang sahabat mewakili beliau untuk terjadi akad ke Habasyah. Lalu diwakilkan di sana oleh Najasyi. Ashamah, masuklah Ashamah ke dalam agama Islam, padahal baru saja berencana ingin menemui Nabi SAW ke kota Madinah, namun beliau meninggal. Akhirnya disolati oleh Nabi SAW dari kota Madinah dengan istilah solat goib. Kalau kata para ulama, Ashamah ini dikategorikan sebagai seorang tabi'in. Tabi'in, generasi yang tidak melihat Nabi Muhammad SAW, tapi melihat generasi sahabat. Padahal sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau tidak pernah melihat Nabi SAW, jadi beliau termasuk kategori tabi'in. Selanjutnya Rasulullah SAW juga mengutus para sahabat yang lain ke Yamamah, Bahrain, dan lain sebagainya. Inilah jamaah sekalian secara ringkas pengiriman surat-surat dakwah, isinya full dakwah dari Nabi SAW kepada para pembesar dan penguasa-penguasa yang berada di sekitaran Jaziratul Arab dan lain sebagainya yang bisa ditempuh oleh Nabi SAW. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yang pertama, surat menyurat yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para raja dan penguasa menunjukkan bahwa risalah ini, risalah arti lainnya agama. Agama ini bersifat universal dan untuk seluruh umat manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Mereka diutus khusus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Sedangkan salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh manusia. Jangankan manusia, seluruh makhluk Allah dari kalangan manusia dan bangsa jin. Ini salah satu keutamaan risalahnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf yang menunjukkan risalah Nabi atau agama syariat yang dibawa Nabi SAW untuk seluruh manusia. Surat Al-A'raf ayat 157, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Juga surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, dan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Hafalkan jamaah sekalian. 3 firman Allah Subhanahu wa taala ini, minimal salah satu dari 3 ini, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali bagi seluruh manusia ini dan bangsa jin. Ini menunjukkan
risalah atau syariat Nabi alaihi salatu wasallam untuk seluruh kalangan manusia dan lapisan mereka, tanpa pandang bulu, tanpa pilah-pilih. Semuanya harus mengikuti siapapun orangnya. Meskipun katanya mereka pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam, dan kitab yang diberikan kedua Nabi ini yang tidak ada perubahan, masih murni. Apabila ahlul kitab mendengar risalah Nabi alaihissalatu wassalam, wajib bagi dirinya untuk beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Nabi alaihissalatu wassalam, demi Allah Nabi bersumpah, la yu'minu la yasma'u bi ahadun, tidaklah mendengar seorang pun, Yahudiyun wala Nasroniyun, baik itu orang Yahudi atau Nasoro, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia mendengar namun dia tidak mau beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti mereka akan menjadi penduduk neraka. Wajib jamaah sekalian beriman kepada risalahnya atau kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang kedua, penerimaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat cap atau stempel setelah diinformasikan bahwa orang-orang yang akan disurati tidak akan membaca kecuali surat yang memiliki cap. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa boleh mengambil manfaat dari orang lain selama tidak bertentangan dengan agama. Orang lain yang dimaksud bahkan umum. Apakah orang lain ini kaum muslimin itu sendiri juga, atau orang lain yang di luar agama Islam. Selama tidak bertentangan. Dinar, kalau kita cross check, salah satunya diciptakan oleh Romawi, perak oleh Persia. Kita tahu dua negara ini kan saling bersaing jamaah sekalian. Dua negara kuat adidaya, superpower, mereka saling bersaing. Namun tetap digunakan dan dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW hasil dari produksi mereka selama memang tidak bertentangan dengan agama. Poin 2 ini juga mengajarkan kepada kita pola kehidupan dalam sebuah tatanan masyarakat di mana kita tinggal di dalamnya. Apabila memang sudah terjadi sebuah kebiasaan yang kiranya sulit kalau kita tidak akan mengikuti kebiasaan tersebut, dibolehkan selama, catatannya jamaah sekalian, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan melanggar semua aturan-aturan agama. Boleh saja. Contoh, dalam hal ini para sahabat yang memang mereka itu interaksinya lebih luas mungkin dibandingkan Nabi alaihissalatu wassalam, memberikan informasi kepada Nabi alaihissalatu wassalam bahwa raja-raja tidak mau menerima surat yang tidak ada stempel atau cap. Kalau seandainya Nabi alaihissalatu wassalam melihat ini sebuah pelanggaran, tentulah Nabi tidak akan membuat cap atau stempel. Tapi lihat apa yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam mengenai reaksi beliau terhadap laporan ini. Beliau langsung buat itu semua. Karena memang tidak ada unsur-unsur yang merusak akidah, yang merusak nanti tatanan akhlak kaum muslimin. Jadi kita harus bijak jamaah sekalian, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dan taufik pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat. Apakah pola seperti ini memang pola yang biasa, yang kalau seandainya saya ikuti tidak masalah? Sebab jamaah sekalian, kita harus berhati-hati terhadap kebiasaan yang terjadi dalam satu tatanan masyarakat. Apabila kalau kita misinya adalah ingin memperkenalkan agama Islam yang indah ini kepada masyarakat. Lihat, jika polanya memang pola yang diperbolehkan sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengikuti, ternyata raja-raja tidak akan menerima surat yang tidak ada cap atau stempelnya, diikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Ini kan pola kebiasaan yang mereka sudah sepakati, diikuti oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian jamaah sekalian. Yang ketiga, korespondensi atau surat penyurat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan penguasa menegaskan
akan hak-hak para penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada mereka dengan menyebutkan jabatan dan penghargaan kepadanya, yaitu penguasa Romawi yang mulia, penguasa Persia yang mulia, dan demikian seterusnya. Jadi kita berikan penghargaan manusia itu sesuai yang mereka miliki. Bertamu ke rumah Pak RT, Assalamualaikum Pak RT, bukan karena kita mengaji atau kita sudah menuntut ilmu kita banyak. Pak RT baru baca Iqra 1 dan itu terbata-bata dipanggil namanya. Ini perlu kita perbaiki jamaah sekarang. Kecuali Pak RT-nya adik kandung kita sendiri mungkin. Itu pun kalau di hadapan teman-teman atau di hadapan warga, berikanlah penghormatan yang layak. Pak RT, Pak RW, dan seterusnya. Berikan hak kepada mereka semua. Nabi SAW lagi-lagi mengajarkan akhlak dan cara muamalah kita kepada manusia. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, ahasinukum islaman ahsanukum akhlaqon idza faqihu. Yang paling baik keislamannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada manusia. Akhlak. Jadi Islam itu bukan hanya ngurusin masalah supaya iman kita kepada Allah benar. Cara ibadah kita pun sesuai dengan Nabi SAW. Tapi sama tetangga saling marahan, kemudian masih menggibah, masih membicarakan orang. Si fulan tuh harusnya begini begitu. Kata-kata seharusnya itu berat jamaah sekalian. Satu kata, tapi mampu nggak kita menerapkan kata seharusnya yang kita berikan kepada orang lain untuk diri kita? Buktinya kita membicarakan orang lain seharusnya dia begitu di waktu yang sama. Kata-kata itu kan harusnya buat kita. Seharusnya saya begini, jangan ngomongin dia. Betul nggak jamaah sekalian? Jujur dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam interaksi, dimanapun kita bekerja, laporan sesuai dengan pengajuan. Inilah Islam. Bukan hanya sholatnya luar biasa khusyuk. Kalau sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, gempa pun tidak akan dihiraukan oleh dia. Terus dia, tapi dia nggak pernah jujur. Pengajuan 1 juta kepada perusahaan atau dimanapun dia tempat bekerja, laporannya mungkin tidak sesuai. Ini ada sebuah ketimpangan dalam praktek dan aplikasi syariat Islam. Bukankah Nabi kita alaihissalam digelari Al-Amin? Betul nggak jamaah? Beliau jujur apa pembohong? Jujur. Kenapa kita harus setengah-setengah mengambil dari Nabi alaihissalam? Kenapa kita harus mengambil sholatnya saja, tapi kejujuran Nabi alaihissalam pun tidak pernah kita ambil? Dan ini nyata bin fakta ada di lapangan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang buruk dan diberikan anugerah dengan akhlak yang baik. Yang berikutnya kita perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara metode targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, memberikan dorongan, jazakallahu khair. Dan tarhib intimidasi, ancaman. Beliau berkata kepada penguasa Romawi, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat dan Allah memberikan pahala kepadamu 2 pahala. Ini targhib, motivasi, dorongan. Sedangkan ini adalah bentuk motivasi. Kemudian beliau berkata, jika engkau berpaling maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyat Romawi. Ini targhib, bentuknya ancaman, menakut-nakuti. Dan ini pula yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Boleh saja kita terapkan dalam metode pendidikan. Yang penting bagaimana pola komunikasi itu saja. Bagaimana kita meracik sebuah ungkapan. Tentu tidak sama ungkapan-ungkapan yang kita berikan sesama usia kita dengan anak yang baru TK. Tentu beda. Tapi maknanya sama. Targetnya adalah sama. Ingin memberikan motivasi, dorongan, dan juga ingin memberikan sebuah peringatan. Demikian jamaah sekalian. Yang kelima, dari surat-surat tersebut nampak reaksi yang ditimbulkan oleh orang-orang yang disurati
serta kejelian Nabi SAW dalam menggunakan kata-kata yang sesuai sehingga dapat menggugah perasaan. Oleh karena itu mereka yang tidak masuk Islam umumnya menolak dengan baik. Minimal ditolak dengan baik, kecuali tadi tuh Kisro, dirobek-robek suratnya siapa? Nabi SAW. Tidak mau masuk Islam tapi ditolak dengan baik, sebab isinya saja sudah membuat hati ini sejuk. Dengan ungkapan diawali dengan tadi contohnya Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim, salamun ala manittaba'al huda min Muhammadin bin Abdillahi Rasulillah ila Hirokla azimir Rum. Tuh, kepada Heraklius azimir Rum, penguasa Romawi yang mulia. Azimir Rum langsung diberikan oleh Nabi SAW, karena memang gelarnya Heraklius demikian, Azim Arum, penguasa Romawi. Yang terakhir, sikap para pemimpin Nasrani yang disurati oleh Nabi dan penolakan serta penghargaan mereka kepada Rasulullah SAW sekalipun mereka tidak memenuhi ajakan beliau. Kita ingat firman Allah surat Al-Maidah ayat 82, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati wahai Muhammad, orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami Nasoro. Maksudnya Nasoro di sini dari kata Ansor, penolongnya Nabi Isa alaihi assalam. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, di antara ahlul kitab dan orang-orang kafir secara umum ada beberapa karakter yang masih bisa berdampingan hidup dengan kaum muslimin dan menampakkan kelembutan mereka. Di antaranya adalah orang-orang Nasoro. Kenapa? Karena di antara orang-orang Nasoro ada tokoh-tokoh mereka yang mengamalkan ajarannya, terlepas dari isi-isinya yang sudah banyak berubah gitu Ustaz ya. Ada di antara mereka yang betul-betul mengamalkan akhlaknya baik, kemudian mereka juga menghargai, menghormati toleransi yang tinggi diantaranya kepada kaum muslimin. Beda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kata sebagian ulama, musyrik di sini khususnya adalah orang-orang Quraisy. Betapa besar kebencian yang mereka tanamkan dan berikan kepada kaum muslimin. Begitu juga Yahudi, sepanjang perjalanan orang-orang Yahudi benar keterlaluan mereka, keterlaluan jamaah sekalian. Jangankan kepada kaum muslimin, kepada Nabi SAW, nabi-nabi mereka sendiri saja dimusuhi, betul tidak? Lihatlah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihimussalatu. Mereka ingin habisi nyawanya. Itu nabi mereka sendiri. Datang Nabi Muhammad SAW yang bukan dari asal mereka, ras mereka, kulitnya tidak sama, bahasanya tidak sama. Yang bahasanya sama saja mereka musuhi, bahkan dibunuh, apalagi yang lain. Demikian Allah singkap bobroknya orang-orang Yahudi. Yahudi dulu sama sekarang sama aja jamaah sekalian. Sebab yang sekarang ini ya anak cucunya yang dulu. Sampai nanti menjelang hari kiamat, mereka permusuhannya tuh hebat sekali, luar biasa. Nas'alullah salama wal afiyah. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sekalian sebelum saya jawab, ada hal mungkin yang juga kita bisa bayangkan. Suasana 14 abad yang lalu ini kan perjalanan jauh dari suasana kirim surat itu kan tidak seperti sekarang gitu ya. Kita bisa bayangkan bagaimana sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW mengantarkan surat itu menempuh perjalanan yang sedemikian panjang ya, dari Madinah ke negeri-negeri yang membawa satu surat raja-raja itu, dan itu memang ya orang-orang pilihan yang Rasul berikan kepercayaan tentunya ya. Jadi dengan masa-masa seperti itu kita bisa bayangkan mereka menempuh perjalanan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk bisa
sampai ke sana dan tadi ya, sikap-sikapnya berbeda-beda. Jadi ini yang perjuangan seperti itu. Perjuangan seperti itu. Ya. Ini yang perjuangan dakwah ya, dengan dakwah Yeah. para sahabat radhiyallahu anhum. Silakan ada yang mau dialogkan dari itu. Dan ditanyakan dari materi yang disampaikan tadi. Ya. Ustaz. Di antara utusan ada yang ditahan atau dianiaya atau itu ada dari apa semuanya aman saja terus kembali kembali sekali ditolak apa ada yang disiksa atau ditahan barangkali gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau khusus pembahasan yang sekarang di tahun, sekali lagi para ulama memang berbeda pendapat. Di tahun ke-6 apa ke-7, begitu pula tanggal dan bulannya. Anggaplah setelah Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-6, Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in kepada para penguasa-penguasa lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Khusus untuk pembahasan ini saya belum mendapatkan kisah mengenai penahanan salah seorang sahabat. Kalau kisah lain, ya ada beberapa peristiwa dan event itu beberapa kondisi pengutusan Nabi SAW kepada beberapa penguasa, mereka ditahan bahkan dibunuh oleh penguasa tersebut. Lalu Nabi SAW menyiapkan beberapa pasukan untuk mengeksekusi mereka, karena pada saat itu sudah ada aturan utusan tidak boleh dibunuh, tapi tetap dibunuh oleh orang-orang musyrik. Ini yang membuat Nabi SAW mengirim pasukan. Kalau tidak ada perlakuan-perlakuan yang senonoh dan semena-mena, Nabi tidak akan mungkin akhlaknya Rasulullah SAW itu begitu luar biasa. Nabi bereaksi ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin juga punya izzah, kehormatan dan harga diri. Ini menunjukkan pula satu nyawa seorang muslim itu luar biasa berharganya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, la zawalud dunya wa ma fiha ahwan indallah min qatli muslimin. Sungguh hancurnya dunia beserta isinya ini lebih ringan dalam pandangan Allah dibandingkan kematian seorang hamba muslim. Sekarang ini bukan hanya seorang muslim yang meninggal, jamaah saya. Banyak, hanya karena persoalan-persoalan yang luar biasa. Jadi seperti itu, Ustaz. Allahu a'lam. Kalau yang kasus seperti ini saya belum mendapatkan. Afwan. Pertanyaan dari ibu-ibu. Ini ada dua pertanyaan hampir sama, saya gabungkan aja. Ini tentang surat Ibrahim, ini di luar dari kita. Iya. Ya. Tentang surat Ibrahim ayat 40-41 yang suka dibaca dalam doa. Ya. Apakah doa ini juga termasuk untuk kakek-nenek kita yang telah wafat? Apakah harus disebut nama-namanya? Ya. Ya, apakah boleh dipakai sholat, ketika sholat? Ya, surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Iya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Ibrahim ayat 41. 40 dan 41. 40 41. Iya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Dan ayat 41 ya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumu al-hisab. Allahu a'lam bishawab. Penggunaan doa di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW secara umum boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kalau kita lihat asbabun nuzulnya, misalnya ya, sebabnya doa ini karena doa yang pernah dipanjatkan dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja boleh kita menggunakan redaksi ini untuk kita gunakan dalam doa keseharian kita, tidak masalah. Apalagi isinya memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya boleh kita menggunakan
doa ini dalam doa-doa keseharian kita. Ada mungkin satu pertanyaan lagi. Pada saat kita sujud atau dalam kegiatan sholat kan tidak boleh di kondisi-kondisi tertentu kita membaca ayat. Misalnya pada saat sujud sambil menunggu imam, saat kita sholat berjamaah, setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita ingin berdoa sambil menunggu imam bangkit, misalnya berdoa, kemudian kita ambil doa salah satunya misalnya dari surat Ibrahim ayat 40-41 ini, boleh tidak? Boleh gak? Allahu a'lam bishawab. Kalau yang saya baca dari fatwa-fatwa para ulama, kalau memang kita mengambil hanya karena ini doa, ini tidak mengapa. Seperti Rabbana atina fid dunya dan lain sebagainya sampai habis. Begitu juga ini Rabbi ja'alni muqimas shalah sampai seterusnya. Yang penting kita mengambil ini lantaran kondisinya ini doa, bukan ini sebagai ayat Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh kita menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, meskipun doa itu sebenarnya doa yang pernah dipanjatkan orang-orang terdahulu, baik kalangan para nabi, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Kalau di dalam kenegaraan kan sering presiden menyampaikan yang mulia perwakilan negara asing itu dibolehkan nggak? Saat entah pidato atau mungkin nggak masalah, tidak masalah ya. Tidak masalah, karena kata-kata mulia itu kan sebenarnya tidak melulu menunjukkan karena keimanannya, bukan. Mulia bisa jadi karena kedudukannya mulia, karena memang di pandangan masyarakat dia punya sesuatu. Allahu a'lam. Sama seperti azimirum. Azim ini kan kadang-kadang azim. Tapi ternyata bahasa-bahasa yang diungkapkan tidak melulu menuju atau diartikan azim luar biasa, tidak. Buktinya saja Rasulullah SAW menggunakan kata-kata azimirum, yang mulia penguasa Romawi. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, banyak kita lihat kan baik dari tingkat berdas ke atas. Ya. Itu kan walaupun belum terjadi, apa itu berbalas sombong atau mana? Termasuk dalam peperangan di mana orang pasukan bersiap bilang kita pasti menang. Apa kita sebagai manusia boleh ngomong pasti? Apakah pasti itu hanya Allah yang punya hak? Itu aja Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata yang sebenarnya itu hanya sebagai motivasi dan sebuah keyakinan yang mantap, boleh. Ada kata-kata yang memang tidak diperkenankan sama sekali. Meskipun kembali ke tadi contohnya pasti, meskipun seolah-olah kata-kata pasti kan sepertinya nih akan terjadi, tapi kalau masuk dalam pembahasan kata-kata pasti ini adalah maksudnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan menang semua kebenaran, maka dibolehkan. Meskipun saya pribadi tidak semua orang kan bisa memahami sedalam itu. Karena cara pemahaman sederhana kita kata pasti, wah pasti. Bapak tahu dari mana akan menang misalnya. Bapak tahu dari mana besok bisa kerja. Siapa tahu Bapak sakit. Lebih baik betul kita hindari kata-kata tersebut. Lebih aman kita gunakan insya Allah. Karena sekali lagi banyak masyarakat yang tentu belum bisa memahami dan menginginkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kata-kata ini bukan kata-kata kepastian, tapi kata-kata doa, kata-kata yang apa bahasa kita ya, motivasi dan contoh kata-kata yang dianggap kalau menurut terjemahan kita luar biasa. Di antaranya adalah sakilat ka ummuka. Semoga sakilat itu maksudnya semoga celakalah ibumu. Kalau kita gunakan dalam bahasa kita jamaah sekalian, wah bisa darah-darah perang ini orang. Saya sama Pak Edi ngomong begitu, sakilat ka ummuka, celaka seperti itu. Waduh. Tapi dalam bahasa Arab itu biasa, kata-kata seperti ini biasa. Bapak ibumu sebagai tebusan. Ya. Tapi kan kalimat ini tidak lumrah, tidak familiar dalam bahasa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita juga memahami
masing-masing ungkapan. Tidak semua setelah kita pelajari sirah nabawiyah kita terapkan bahasa itu ke dalam bahasa kita. Orang lain belum tentu paham. Ya kita paham mungkin, tapi orang lain belum tentu, takutnya menangkap salah dari apa yang kita ucapkan. Allahu a'lam. Bagus pertanyaan. Satu lagi Ustaz. Ya. Dari ibu-ibu walaupun di luar bahasan. Ya. Masalah salat qobliyah subuh. Kalau kita ketinggalan qobliyah subuh di masjid, apakah boleh kita kerjakan qobliyah subuh di rumah setelah subuh berjamaah di masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jangankan qobliyah subuh, qobliyah zuhur dan lain sebagainya, apabila kita ketinggalan boleh kita lakukan, mau di masjid ataupun di rumah. Tapi sekali lagi kita lihat di masjid tempat kita sholat pada saat itu, apakah jamaah paham akan hal ini? Kalau memang belum paham, lebih baik kita mengamankan diri sholat di dalam rumah. Kembali ke rumah dulu, kita sholat, daripada nanti terjadi madorot, kita dianggap melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Jadi sangat penting sekali. Bagaimana? Maksudnya dilakukan ba'danya gitu kali itu. Qobliyah subuh tapi sudah keburu ini mungkin ya, saat dia jamaah boleh setelah sholat salam dia sholat, atau setelah zikir dulu dia sholat, tapi lihat dulu jamaahnya nanti. Karena pernah kejadian di sholat lagi jamaah kasak kusuk, oh, ini orang aneh nih, ajaran sesat. Jamaahnya juga langsung mencap ajaran sesat gitu. Insyaallah. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini sebelum ditutup, ini ada hal yang penting juga kaitan dengan penghormatan, bahasa-bahasa penghormatan Rasulullah kepada raja-raja di sekitar. Ini kan dalam keseharian kita nih, keseharian kita, obrolan-obrolan ketika kita kesal dengan penguasa, baik penguasa dalam atau luar gitu kan. Kita ya kadang-kadang kita pakai bahasa-bahasa yang tadi merendahkan, bahasa-bahasa yang justru tidak menunjukkan penghormatan kita kepada. Baik. Iya, kalau kita ngobrol Amerika kan kadang-kadang kita juga dalam obrolan kita juga kesal kepada orang dan sebagainya. Itu gimana Ustaz dalam keseharian kita? Saya hanya bisa mengajak, menghimbau kaum muslimin dan muslimat, jika memang kita tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya dan memang kita bukan ahlinya untuk menangani kasus-kasus yang terjadi, lebih baik kita melakukan apa yang bermanfaat untuk kita. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ikhris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas. Semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat. Siapa tahu hal yang bermanfaat itu nanti akan bisa menciptakan manfaat bagi yang lain, dibandingkan kita menghabiskan sisa-sisa hidup kita ini dengan hujatan sana, hujatan sini. Siapa tahu kita juga banyak dihujat, banyak salah. Lebih baik kita periksa kesalahan-kesalahan kita daripada kesalahan-kesalahan orang lain. Bukan berarti dakwah kita redam, tidak. Tapi kita berikanlah kepada memang yang ahlinya. Fungsi kita sekarang ini sebagai apa? Maksimalkan fungsi tersebut dibandingkan kita mengambil yang memang bukan hak kita dan bukan keahlian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perbaikan dari orang-orang yang memang layak, dan Allah akan tampilkan orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Amin ya rabbal. Cukup. Kesimpulannya jamaah sekalian, mudah-mudahan peristiwa penyuratan Rasulullah SAW kepada para penguasa yang diwakilkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan segala lika-likunya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, bagaimana perjuangan pengorbanan mereka menempuh perjalanan yang jauh, kadang bisa jadi habis perbekalan, memberikan kekuatan warna baru dan tambahan energi apabila kita merasakan lemah, merasakan kepayahan dalam perjalanan dakwah dan ibadah kita ini. Lihatlah orang-orang sebelum kita bagaimana perjuangan dan pengorbanan mereka.
Semoga ini bisa menambah motivasi dan memperkuat energi kita lagi sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu jumpa dan temu kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.